Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapel proyek IPAS kelas 10 semester ganjil dengan tema bumi dan antariksa, struktur bagian bawah bumi. Struktur bagian bawah bumi. Pengertian lempeng. Lempeng merupakan lapisan penyusun bumi paling atas yang sebagian besar mempunyai ketebalan hingga 100 km. Sementara tektonik adalah adanya proses dari pergerakan yang terdapat pada kerak bumi hingga membuat timbulnya beberapa fenomena seperti lipatan, lekukan, hingga patahan yang berdampak pada tinggi rendahnya permukaan bumi. Terdapat pembentukan material lempeng yang baru. Material permukaan paling atas bumi membentuk lempeng yang kaku. Luas dari area permukaan bumi konstan. Lempeng permukaan paling atas bumi mampu mengirim tekanan horizontal tanpa penyambung. Contoh teori lempeng tektonik. Yang pertama, kesamaan garis pantai. Yang kedua, persebaran fosil. Yang ketiga, kesamaan jenis batuan. Yang keempat, bukti iklim purba. Yang kelima, medan magnet benua. Jenis-jenis batas lempeng tektonik. Yang pertama adalah batas divergen. Yang kedua, batas konvergen. Yang ketiga adalah batas transform. Adapun bencana di bagian bawah bumi, yaitu pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Pengertian tanah aluvial. Pengertian tanah aluvial adalah bisa juga disebut dengan tanah endapan, adalah tanah yang terbentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah. Jika diketahui suatu wilayah memiliki tanah aluvial, maka komoditas pertanian yang cocok di wilayah tersebut adalah padi, palawija, jagung, singkong, kedelai, kentang, ketela, pohon, dan umbi-umbian. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki tanah aluvial adalah Sumatera, Jawa bagian utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Halmahera, serta Papua bagian selatan. Tanah andosol. Tanah andosol adalah tanah dataran tinggi yang berkembang dari bagian induk abu vulkanis. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Biasanya tanah andosol dijumpai di ketinggian lebih dari 1000 meter atau dekat gunung berapi. Tanah andosol sangat cocok ditanami berbagai jenis tumbuhan. Tanah andosol juga terbentuk dari endapan pelapukan vulkanis yang bercampur dengan logam dan humus. Tanah entisol. Tanah entisol adalah tanah yang belum mengalami diferensiasi horizon. Tanah entisol merupakan tanah dengan jumlah paling banyak kedua di dunia, yakni 11-18% dari luas daratan di dunia. Tanah entisol dijadikan lahan pertanian maupun tempat tinggal oleh jutaan orang di seluruh dunia. Penyebab terbentuknya tanah entisol yang pertama adanya pasir, besi oksida, aluminium oksida, dan tanah liat. Yang kedua adalah adanya erosi. Yang ketiga adalah adanya pengendapan yang diakibatkan oleh banjir. Adanya iklim atau dingin, iklim kering, adanya racun atau bekas bahan tambang. Sifat fisik dari tanah entisol adalah tanah entisol cenderung memiliki tekstur kasar dengan kadar bahan organik dan nitrogen rendah.
Kelembaban dari pH selalu berubah karena tanah ini selalu basah dan terendam. Kadar asamnya juga cukup tinggi. Jenis-jenis tanah entisol. Yang pertama adalah aquen, adalah tanah basah yang terbentuk di tepi sungai. Yang kedua adalah aren, adalah tanah yang tidak dapat berkembang karena telah terjadi pencampuran oleh manusia seperti membajak sawah. Yang ketiga adalah orhen, adalah tanah dan dangkal yang ditemukan pada permukaan yang tergerus erosi. Yang keempat adalah samen, adalah tanah yang terbentuk dari pergeseran bukit atau pasir. Proses terbentuknya tanah entisol. Permukaan yang berinteraksi batuan dengan atmosfer dan hidrosfer mengakibatkan pelapukan kimiawi seperti oksida, hidrasi, dan lain-lain. Batuan yang telah lapuk akan hancur menjadi tanah. Karena letak tanah di daerah cekungan, maka batu tersebut mengalami erosi. Pengelolaan tanah entisol. Tanah entisol dapat dijadikan lahan pertanian, perikanan, dan persawahan. Tanah grumusol. Tanah grumusol adalah tanah yang terbentuk dari batuan kapur dan tufa vulkanik. Tanah grumusol umumnya bersifat basah sehingga tidak ada aktivitas organik di dalamnya. Hal inilah yang menjadikan tanah ini sangat miskin hara dan unsur organik lainnya. Tanah grumusol memiliki profil tanah yang terdiri atas beberapa lapisan, mulai dari lapisan atas hingga lapisan bawah. Pada lapisan atas umumnya berbentuk seperti granuler dengan ukuran lebih besar daripada butiran pasir atau terlihat seperti bunga. Tanah grumusol memiliki kandungan kalsium dan magnesium yang amat tinggi, sehingga ketika air masuk ke dalam tanah grumusol, unsur-unsur yang tergantung di dalamnya tidak mudah tercuci atau larut. Tidak heran jika tanah grumusol tidak mempunyai horizon, iluviasi, dan eluviasi. Karena sifat lempung ini juga membuat tanah grumusol memiliki kandungan bahan organik yang rendah, yakni sekitar 0,06% hingga 4,5%. Semakin banyak kandungan bahan organik, semakin sedikit karena kadar kapur kalsium yang besar. Cukup sekian materi struktur bumi bagian bawah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang menghargai dan tidak merendahkan manusia lain. Thanks.